Cocro Trilaksono dilahirkan di Solo 31 Maret 1957. Ia kecil dan besar sampai remaja di kota Solo. Selepas dari SMA Negeri 3, Cocro bersama sahabatnya Broto Seno pergi ke Jogja untuk mendaftar ke ASRI. Sejak tahun 77, mereka berkuliah di ASRI. Nah, tahun 79, Cocro mendaftar ke IKIP Negeri Yogyakarta, masih di jurusan Seni Rupa. Tahun 84, Cocro mulai merantau ke Jakarta dan mulai bekerja sebagai desainer grafis. Profesi itu ditekuni Cocro sampai akhir hayatnya, tetapi dia bekerja di perusahaan itu sampai tahun 2014. Nama Cocro ini dia dapatkan ketika dia mengikuti perpeloncoan saat masuk ke SMA Negeri 3 Surakarta. Semoga Cocro memberi inspirasi untuk teman-teman semua, dan jalan pulang yang sudah disiapkannya sejak beberapa tahun yang lalu benar-benar membuatnya gembira menemui zat yang selama ini dicari-carinya. Malam Satu Suro. Ketika malam telah sampai ke tengah dan kegelapan mencapai puncak, keheningan tanpa suara, tanpa sapa. Keheningan tanpa
tanpa rasa, tanpa rupa. Segalanya tiada, tapi ada. Tak berupa, tapi nyata. Tak berkata, tapi gaungnya memenuhi segala penjuru angkasa. Ya Allah, aku berserah, bersimpuh di kaki-kakimu dengan segala kekurangan. Aku malu menatapmu dengan pakaian compang-camping penuh debu. Tapi ku ingin memelukmu dan terus memelukmu dengan segala kerinduan dan kemesraan yang ada padaku. Dengan ketulusanku, ya Allah, tanpa lipstik dan maskara, ku persembahkan padamu apa adanya. Malam 1 Suro 2009. Subuh. Sepi malam dalam gamang, menunggu waktu yang bergulir pelan. Di antara dengkur dan mimpi yang berseliweran, menyusuri pendopo yang kian remang. Aroma pekuburan bagai kabut tipis mengambang, membentuk nyanyian gangsing, mendengung di sisi telinga, membuatku terjaga. Terlampau banyak yang terlewatkan dalam langkahku menujumu. Ufuk pagi yang menyemburat dan kumandang azan mencengkram tengkuku begitu dalam. Aku ingin pulang, memasuki bilikmu yang telah lama kutinggalkan. Andai masih ada waktu, aku ingin mencintaimu dekat persimpangan, lantas mencumbumu hingga hari penghabisan. Antara seduh, sedan, dan kenangan, aku bentuk impian dari malam ke lain malam.
meneteskan kegaiban. Ketika pagi-pagi ku buka jendela, masih kulihat tetes embun terakhir jatuh membasahi rumputan. Di situ aku mengaca, bias mentari kian mempercantik wajahnya dulu. Antara seduh, sedan, dan kenangan, aku bentuk impian dari malam ke lain malam, meneteskan kegaiban. Ketika pagi-pagi ku buka jendela, masih kulihat tetes embun terakhir jatuh membasahi rumputan. Di situ aku mengaca, bias mentari kian mempercantik wajahnya dulu. Mungkin engkaulah yang meniupkan angin santer ketika diam-diam ku injak sabdamu di penghujung jalan. Aku berjalan sendiri kini di atas kegelisahan yang tiada berkiblat. 8 penjuru angin telenging samudra, di mana Bima menemu dirinya, di mana Bima menemu hidupnya. Aku mencari, aku mencari. Dalam kegelisahan yang makin mengendap, dalam detak sang waktu tak susut garis edarnya, dalam diam, dalam tafakur, dalam doa, dalam sembahyangku, kepada siapa, bagaimana harus ku sebut dalam sujudku agar engkau senantiasa hadir menjamu langkahku. Ku masuki longkangan 7 hari 7 malam. Mati ragaku tak menampakmu. Hanya kegelapan. Hanya kegelapan dalam diam. Malam ketiga. Dari purnama ku dengar langkah menapaki dinding waktu, dinding telingaku, pelupuk mata, detak nadiku menjelma jadi langkah, gema 5 benua, 7 samudra, langit dan jagat raya. Aku pun kebingungan. Ketika langkahmu semakin jelas terdengar,
menjelma jejak purba. Aku sesambat, suaraku yang gerantes menjelma mantra menjadi dinding cakrawala. Mungkin engkaulah yang meniupkan angin santer ketika diam-diam ku injak sabdamu di ujung gelisahku. Cocro Trilaksono, seorang seniman, pekerja seni, pelaku budaya yang melajur dalam dua jalur yang berkaitan. Satu, ekspresi visual, kedua, ekspresi kesastraan. Dia pelihara sejak mahasiswa, sehingga dengan demikian dalam dua lajur yang beriringan itu, kita dapat menemukan bobot kesastraan dalam karya visual dia dan bobot kevisualan di dalam karya Cocro. Perkawinan antara dua pertemuan antara dua ekspresi ini melahirkan satu kekuatan, dan kekuatan itu didorong oleh kedalaman spiritualitas penghayatan Cocro terhadap budaya Jawa, sehingga pendiamnya Cocro itu sebenarnya ekspresi gemuruh jiwanya di dalam karya visual dan puisinya yang sangat kontemplatif. Karena itu melihat Cocro tidak hanya bisa tersaksikan dari kenampakan visual dari Cocro yang pendiam, tapi yang harus kita tangkap adalah gemuruh batinnya di dalam merespon berbagai fenomena kehidupan. Itulah Cocro yang saya kenal, dan meskipun dia pendiam dalam hal memelihara persahabatan, guyonannya, ledekannya, ejekannya, kritikannya, dan juga masukan-masukannya di samping temuwo juga berbobot secara spiritual. Itulah Cocro Trilaksono. Megatruh Cocro Trilaksono. Ku dengar suara megatruh sayup-sayup menyisir kegelapan sepi. Di atas wuwungan langut bagai malam menjemput kesunyian yang riuh. Ku basuh dinding dingin, desau angin menyelinap gending, mendengung alamku suwung. Megat
roh. Dialog sunyi dalam hujan pagi hari. Agustus 8, 16. Entah berapa kali teman-teman mengajakku jalan bareng, aku tak bisa memenuhi permintaan mereka. Bukan karena aku tidak mau ngumpul, melainkan aku tidak menyukai keseragaman. Andai saja kebersamaan itu tidak dalam satu kotak bendera tertentu, dengan senang hati aku akan menyambutnya. Dengan senang hati aku akan menyambutnya. Bukan karena aku tidak mau ngumpul, melainkan aku tidak menyukai keseragaman. Oh, oh. Saya mengenal Cocro, dulu Cocro itu suka keluyuran di Malioboro sama si John, itu kenalan pertama kali. Kalau melihat karya, Cocro itu sebenarnya pelukis besar, cuman masalahnya dia nggak boleh orang tuanya keisi. Itu kalau Anda pernah melihat kamarnya itu ada secuil karya realis dia bagus banget. Dia kan obsesinya tinggi banget, dan kalau buat karya seperti itu, dan menurut saya lebih ke melahirkan realis itu mungkin kurang cukup bagi Cocro. Sebenarnya visi Cocro cukup tajam, mengarah pada satu titik, cuman menurut saya kok belum kesampaian ya. Jadi menurut saya entah siapa yang melanjutkan, dan ini mungkin di Unsrat belum ada ini orang yang kayak gitu. Nah, kaitannya dengan sastra tadi mungkin mengimbangi ya, mungkin barangkali seni lukis itu kan dunia yang meskipun itu visual, tapi dunia terbatas karena komunikasinya tidak seperti sastra, maka dia perlu sastra. Nah, ini mungkin yang agak nyastra banget ya, jadi saya akhirnya tahu bahwa mengapa dia nulis puisi itu bentuk komunikasi dia, sebetulnya bentuk berkesenian dia, agar komunikasi kesenian rupanya itu juga bisa terkomunikasikan lewat itu. Coba Anda bisa lihat puisi-puisi ya, gelap dan magis gitu kan ya. Saya kira barangkali enggak beda jauh atau bersinergi atau bertaut dengan lukisannya. Gawe kaos sate atau ngono-ngono kae lah, artinya surrealik gitu.
Cocro dalam karyanya Kahil. Kulempar angan jauh ke tengah kolam, menggelayut senar mengikut ayun riak getar pelampung. Sesekali tenggelam, mempermainkan rasa dalam menanti tarikan nafas. Sesekali tertahan gejolak cemas lepas. Debar debur menarik ulur mengalir menuju hilir. Temali kasih bergetar di ujung kail menggelepar. Bagi penalaranku yang kian nanar, dengan segala jerih perih yang menyeruak dalam sadar, aku terduduk di pinggir kolammu dengan penuh sabar. Mendapatkanmu lantas apa? Barangkali aku sekedar berburu keliaranku, atau mungkin aku menginginkanmu untuk menuntaskan rinduku dalam kecipak mata Kahil. Solo, Desember akhir 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Intan Cendani, anak bungsu dari Bapak Cocro Trilaksono. Di sini saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman Papi semuanya, khususnya yang ada di Unsrat. Saya atas nama keluarga besar meminta maaf atas kesalahan Papi selama ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga Papi bisa tenang di sana, bisa diterima di sisinya dengan baik. Dan terima kasih banyak atas partisipasi semuanya, atas kepeduliannya terhadap Papi kita semua. Semoga kebaikan kalian semuanya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari keluarga kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara begadru sayup-sayup menyisir kegelapan sepi. Di atas bunga langit, bagai malam menjemput kesunyian yang riuh.
pagi dingin desok angin menyelinap kending mendengung alamku susung bagat ruh 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 bagat bagat ruh bagat ruh bagat ruh. Megatro. Kudengar suara Megatro sayup-sayup menyisir kegelapan sepi di atas hubungan. Langit bagaimana menjemput kesunyian yang riuh. Basuh dinding pembatas daging dingin. Desau angin menyengat gending, mendengung alamku sunyi. Megat roh.
Puisi Cocro Trilaksono dalam karyanya Guma. Ketika kulewati kemarau ketiga menantimu, hanya bayang matahari yang terpantul di mataku. Barangkali hanya fata morgana yang bakal muncul, berjalan di ujung pematang dengan menenteng kopi. Sepekat hatiku terbalut rindu. Melangkah pelan di antara kering rumputan dan hembusan angin. Wajahmu bercahaya, merona senja di cakrawala, menyambut turunnya malam. Malamku yang sebentar lagi tiba. Tapi aku tak pernah menemu, walau aku senantiasa mencarimu. Menekuni malam, menembus kesunyian tanpa mantra dan zikir di pangkuan. Hanya gumam dan letup kekaguman yang aku lantunkan saat sepi kian mencengkeram dinding kamarku. Ketika azan menggema di kejauhan, barangkali itu untukku mencium dalam pasrah sujud subuhku. Astana Utara Jelang Dini, Juli 28 2914. Rambu 15 November 2011. Aku tak ingin terlelap dalam angan semu. Aku harus bangun dan meraih mimpi agar matiku menjelma matahari, menerangi setiap jejak langkahku yang tertoreh di penghujung jalan. Malam Satu Suro, buah karya Cocro Trilaksono. Ketika malam telah sampai ke tengah dan kegelapan mencapai puncak keheningan, tanpa suara, tanpa sapa, keheningan tanpa rasa, tanpa rupa, segalanya tiada tapi ada, tak berupa tapi nyata, tak berkata tapi gaungnya memenuhi segala penjuru angkasa. Ya Allah,
Aku berserah, bersimpuh di kaki-kakimu dengan segala kekurangan. Aku malu menatapmu dengan pakaian compang-camping penuh debu. Tapi ku ingin memelukmu dan terus memelukmu dengan segala kerinduan dan kemesraan yang ada padaku. Dengan ketulusanku, ya Allah, tanpa lipstik dan maskara, ku persembahkan kepadamu apa adanya. Kail, ku lempar angan jauh ke tengah kolam. Menggelayut senar mengikut ayun riak getar pelampung. Sesekali tenggelam, mempermainkan rasa dalam menanti tarikan nafas. Sesekali tertahan, gejolak cemas lepar. Debar-debur menarik ulur, mengalir menuju hilir. Temali kasih bergetar di ujung kail, menggelepar. Bagi penalaranku yang kian nanar. Dengan segala jerih perih yang menyeruak dalam sadar, aku terduduk di pinggir kolammu dengan penuh sabar mendapatkanmu. Lantas apa? Barangkali aku sekedar berburu keliaranku. Atau mungkin aku menginginkanmu untuk menuntaskan rinduku dalam kecipak mata kail. Asmara Shinta. Ketika Rawana bangkit dari dalam dada, kurasakan kehidupan mengaliri darah. Lantas, ku rentangkan tangan menebar aroma. Keyakinanku pada Shinta yang terpana. Kijang Kencana memasang jeratnya. Oh, wanita mana yang tak tertarik pada kilauannya? Sejangkau hasrat bakal teraih jinaknya. Wahai Rama, kekasih, berikanlah padaku Kijang Kencana bukti cintamu padaku. Sebagai lelaki Rama,
tertantang keangkuhannya. Melesetlah ia dengan meninggalkan waspada. Oh, wanita senantiasa penuh parhana, terbangkit dari mimpinya. Desir cemara mengoyahkan langkah Rama, lantas diangkatnya Lesmana dari dalam rimba memahatkan syair bagi Kakanda, mengantarkan ke pergiannya memburu Kijang Kencana, sumber parhana. Kijang Kencana dengan kegesitaannya mengaburkan langkah Rama, hingga ia kini jauh mengikut angin kembara. Sita, sang puteri penuh hasrat, membara terbangkit kecemasannya. Saat mentari kian memanjat pucuk-pucuk cemara, diutusnya Lesmana mencari jejak sang Rama yang kian kabur. Dalam kegelapan rimba, kebimbangan meraja di hati Lesmana. Lantas berperang. Kepatuhannya pada Sita sang puteri mengajaknya pergi mencari. Ketaatannya pada Rama, Kakanda menyuruhnya untuk menanti. Di pucuk pertempuran ia pun diam, sambil mengores-ngoreskan jarinya ke bumi. Terbakarlah keangkuhan Sinta. Sebuah gita mengeletar di cakrawala. Wahai Lesmana adikku, barangkali ada suara di balik getar kata-katamu. Dengan kepergian Rama Kakanda, mengajar buruannya, engkau melantunkan tembang di taman dewasamu dengan tatapan melekat di kainku. Apakah sesuatu yang memberatkanmu hingga kau tidak berganjak dari tempatmu? Sementara Rama Kakanda memeras rimba memburu Kijang Kencana, engkau mengipas-kipaskan angin pagi menyulam mimpi. Pagi hari-hari bakal lewat bersamamu. Itukah persembahan baktimu, hai Lesmana? Awan merah mengelet di angkasa tergadah. Diteriakkannya bait-bait mantra pengukuhan baktinya. Lihatlah Sinta ayuhanda, ku angkat syair perjalananku selanjutnya. Lesmana bakal melangkah sendirian, mengarungi samudra kehidupan. Lesmana akan sendirian dan akan terus sendirian, tanpa rusuk kanan dalam genggaman. Demi baktiku pada Rama, Kakanda dan Sinta Ayunda yang telah dibutakan kesadarannya. Dengar, hai langit, dengar. Barangkali nyanyian ini mampu membangkitkan kenyenyakan Sita Ayunda dari keangkuhannya. Bangkitlah, wahai Laksmana. Masih awas padang matanya dalam rimba.
gelap, dan menyesatkan. Aku masih mampu tegak dalam hempasan nyanyian surga. Jangan cemaskan kepatuhanmu pada Rama Kakanda. Aku turutkan perintahmu, Ayunda Sita, sebagai bukti kekosongan jiwaku dalam mimpi surga bersamamu. Lantas dicabutnya pedang, mengurat raja. Kala cakra tergambar di punggung tangannya. Laksmana Adinda terluka. Darah mengucur dari lambungnya. Dibentangkannya kaki menebas belantara mencari Kakanda. Dari mulutnya keluar mantra-mantra mengalir malam gelajah. Dalam rimba, Sita, sang puteri, merajuk kecemasannya. Tetes-tetes darah yang tercecer dari lambung Laksmana menjelang sendang yang berteriak di dalamnya. Kebeningan airnya memantulkan kemasgulan wajah Sinta. Aku telah keliru mengurai makna umamnya. Kekagumanku pada anugerah dewata memburkan kilauan belatiku. Hingga ketajamannya mengoyak lambung Laksmana. Oh Dewata, anugerahmu telah membuatkan luka. Tetes-tetes air keluar dari pandangannya, membentuk genangan mutiara seorang Brahmana. Muncul dengan kembang setangkal di tangan. Wahai Sita sang puteri, hapus air mata dan lihatlah keceriaan di tanganmu. Adalah bunga-bunga setangkai di putik tergambar kereta kencana yang bakal mengantarmu menuju kerajaan dewa. Sinta yang wanita tergoda. Wangian cempaka, keharuman mengeletik tangannya meraih bunga. Kilat menyambar Sinta. Terlemparlah ia dari lingkaran cakra jeritannya. Tertinggal di awang-awang. Menjelma nyanyian malam. Asmara Sinta mengelepar di cakrawala. Suara angin yang menelankan telah mengoyak batrah mimpinya. Hingga yang menterjemah kemudian adalah tangisan berkepanjangan membumbung bersama api yang membara dari dalam dada. Januari hingga Agustus 1988. Jika ku mati, kan ku tinggalkan ruku dalam puisi. Jika ku mati, kan ku tinggalkan ruku dalam puisi. Jika ku mati, kan ku tinggalkan ruku dalam puisi. Jika ku mati, kan ku tinggalkan ruku dalam puisi. Jika ku mati, kan ku tinggalkan ruku dalam puisi. Oh,
Jika ku mati, kan ku tinggalkan ruku dalam puisi. Terima kasih Mas Sutra atas karya yang indah.